Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan semuanya, saya adalah Nur Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya berada di tahap pendampingan individu kelima pada hari Rabu 6 Maret 2024. Di sini saya ditemani oleh saya Fala Sifa Nuraini, biasa dipanggil Bu Fala, rekan sejawat dari Bunur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya selaku pengajar praktik dari CDP Bunur Fatimah. Pada hari ini saya melakukan pendampingan individu kelima dalam kegiatan pasca observasi yang akan dilakukan oleh Bunur Fatimah terhadap rekan sejawat dari kegiatan supervisi observasi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya saya melakukan observasi dan praobservasi yang telah kita lakukan ya Bu Fala. Nah, hari ini ada yang spesial. Kali ini pasca observasinya ada didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, Ibu Farida. Teman-teman boleh lihat kita melakukan percakapan. Ya. Selamat pagi Bu Fala. Pagi Bu, senang sekali bisa berbunur lagi di kesempatan ini. Apa kabarnya Bu Fala? Baik, alhamdulillah sehat dan ini fit kita ya. Kesibukan akhir-akhir ini bagaimana Bu Fala? Ini minggu-minggu padat ya Bunur ya. Sepertinya tidak hanya saya, hampir semua guru sedang sibuk, dan hari ini kebetulan saya juga jadwalnya sedang mengikuti pelatihan di B4, tapi diizinkan oleh panitia untuk kita melakukan kegiatan ini dulu, nanti baru ke sana karena sama-sama juga pengembangan diri bentuknya. Iya, betul. Iya, kebetulan Bu Fala sedang melaksanakan pelatihan ya Bu Fala. Saya meminta izin Bu Fala untuk dapat menghadiri karena pentingnya kegiatan ini gitu. Jadi Bu Fala alhamdulillah berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini ya Bu Fala. Oke, sebelumnya kita membahas dulu ya Bu Fala tentang pasca observasi yang telah kita lakukan serta observasi yang sudah kita jalankan gitu ya. Untuk praobservasinya sendiri kemarin tujuan pembelajaran yang Bu Fala ingin lakukan seperti apa ya Bu Fala? Oke, kemarin kan di pelajaran, tujuan pelajaran yang ingin kita lakukan, yang ingin kita capai adalah di matematika bagian di pola bilangan dengan melibatkan penjumlahan dan juga pengurangan. Kemarin masalah yang sebenarnya kita coaching praobservasi ini sebenarnya Bu Fala ingin dapat apa dari percakapan ini kemarin? Iya, alhamdulillah ya Bu Nur ya. Dari situ saya jadi oh iya ini gitu. Jadi kan karena hasil dari pembelajaran pola sebelumnya itu kan belum maksimal, masih beberapa anak yang terbengong, maksudnya bisa mengikuti tapi sepertinya dia tidak seantusias itu, mungkin karena pikirannya sedang memproses ini belajar apa gitu matematikanya, kok hanya gambar-gambar saja gitu, sehingga menurut saya hasil belajarnya kurang maksimal gitu. Jadi kendalanya adalah yang sebelumnya hasilnya yang kurang optimal gitu, karena ini merupakan materi yang baru juga ya buat mereka. Dan juga ini kegiatan presentasinya, keterampilan presentasi anak juga belum maksimal tuh di situ, belum terlihat masih malu-malu, suara belum terdengar, alur presentasinya mereka belum pahami gitu. Sehingga yang saya ingin, menurutkan hasil coaching yang saya ingin tekankan di pembelajaran saya adalah kegiatan satu, meningkatkan hasil pembelajaran, dua, kegiatan presentasi ini harus dibiasakan. Kira-kira untuk meningkatkan hasil pembelajarannya kemarin seperti apa Bu Fala? Oke, kita ya kemarin yang kita lakukan kita yang ingin dilakukan nanti pas observasi kemarin. Kita bikin lembar kerjanya itu dari yang mudah ke yang sulit, kemudian di diskusinya kita libatkan semua anak yang sudah ibaratnya dia memiliki pemahaman yang lebih, nanti dia juga jadi guru sejawat karena dia untuk membantu teman-teman tutor sebaya. Jadi nanti teman-temannya bisa semuanya, harapan kita, tujuan kita adalah semua dari satu kelompok kecil itu paham, sehingga nanti kelompok besarnya di dalam satu kelas bisa memahami pembelajaran ini. Termasuk
kemudian juga kita gunakannya problem based learning agar mereka terbiasa memecahkan masalah sendiri, dan di situ kan tentu saja ada kegiatan presentasinya di mana itu adalah yang ingin kita kembangkan. Jadi nanti di observasi ada kegiatan untuk model pembelajarannya sendiri adalah PBL yang presentasi learning. Nah, untuk penekanannya sendiri adalah ketika anak presentasi gitu ya Bu Fala. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Bu Fala beberapa waktu lalu, dan saya juga menemukan beberapa catatan nih terkait observasi yang telah Siap menerima catatan. Jadi yang kemarin saya lihat itu di area pengetahuannya sudah bagus, jadi sudah terdapat lembar formatif yang dibagikan untuk mengetahui sejauh mana anak itu paham terhadap apa yang telah disampaikan Ibu Fala saat pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan juga apa yang disampaikan waktu pra-observasi itu terlaksana gitu, kegiatan presentasi, dan anak itu hadir ke depan kelas maju secara berkelompok ya kemarin, maju melakukan presentasi. Kemudian media-medianya juga Bu Fala menghadirkan media yang membuat anak itu paham gitu dengan pembelajaran yang dijalankan gitu. Seperti kemarin ada ditempel gambar-gambar di papan polanya ya, gambar bola. Kemudian model pembelajarannya, awal pembelajaran sintaks sintaks PBL-nya itu juga saya merasakan terlihat jelas gitu sintaks-sintaksnya, dari awal orientasi masalah, kemudian anak diskusi memecahkan masalah dan presentasi gitu kan, anak diberikan kesempatan untuk melakukan umpan balik juga ya, tanya jawab ketika ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya itu sudah terlihat Bu Fala memberikan kesempatan untuk anak memberikan pendapatnya gitu, memberikan saran kepada kelompok yang lainnya. Nah sekarang Bu Fala kita akan sedikit melakukan kegiatan pasca observasi gitu. Jadi sebenarnya bagaimana nih Bu Fala perasaannya gitu setelah kita atau saya melakukan observasi di kelas Bu Fala itu bagaimana? Saya sependapat sih dengan yang dikatakan Bu Nur. Kalau kemarin kegiatan di kelas itu secara garis besar berjalan lancar gitu, kemudian ya sintaks terpenuhi, anak juga aktif gitu. Memang ibarat seperti, tapi kita tidak bisa oh ya ini sudah cukup gitu ya, benar ya, benar di ibaratnya di kelas kemarin karena gini, ada perasaan berbeda ketika saya mengajar, saya guru, kemudian itu ada anak-anak gitu ya. Udah kita hanya hubungan itu setiap hari, tapi kemarin karena ada Bu Nur di situ sehingga saya ada terpikir harus sempurna nih gitu. Jadi kurang ada sih tidak rileksnya dan merasa ini harus perfect gitu ya. Ada tandanya. Benar-benar semoga, tapi perasaan harus perfect nih jangan hanya karena ada orang lain di situ sih, harusnya harus tiap hari pembelajaran setiap hari harus perfect, itu sebenarnya harus ya. Tapi menurut Bu Fala sendiri pembelajaran yang kemarin kita observasi sudah sesuai belum sih dengan modul ajar atau RPP yang disusun sendiri itu? Kalau menurut saya sudah sih ya, sebenarnya sudah. Alokasi waktu juga rapi, tertata, dan langkah sebenarnya sepertinya tidak ada yang terlewat gitu. Kira-kira dari kemarin nih, menurut Bu Fala pas waktu observasi ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan Bu Fala itu berapa gitu? Ini kalau Bu Nur dulu boleh nggak? Kalau menurut Bu Nur dulu deh berapa? Kita sih mencoba untuk menggali Bu Falanya sendiri dari Bu Fala. Dari itu saya minta konfirmasi juga ya. 8-4 boleh nggak? Boleh. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Bu Fala itu merasa saya mendapatkan 8-4-nya patut atau layak untuk mendapatkan 8-4 itu? Apa kekuatan Bu Fala sendiri dalam menghadapi anak atau di pembelajaran tersebut? Oke. Satu, ibarat dari kehadiran, ibaratnya suasana kelas yang terbentuk. Menurut saya ini suasana kelas ideal itu saya tercapai ya di hari itu, dan hari itu juga buat anak-anak baik, jadi suasana kelas tercapai. 2, langkah pembelajaran juga tercapai. Keaktifan siswa hari itu
entah karena ada bunur atau memang mereka antusias ya, tapi saya merasa anak-anak di hari itu lebih aktif bertanya dan aktif berpendapat gitu. Ada terus anak bertanya, saya juga melakukan pembimbingan kelompok dan sintaks, semuanya langkah pembelajaran terpenuhi sampai dengan hasil evaluasinya alhamdulillah ya hampir semua anak mencapai, kecuali ya memang anak yang berkebutuhan khusus, memang kan beratnya mereka bisa memahami apa yang kita maksudkan, apa itu pola. Bagi saya itu sudah cukup gitu. Nah, sementara tuntutan untuk anak-anak yang lain di dalam evaluasinya itu tercapai, sehingga ya layaklah 85. Nah 16-nya ini masih ada kan, berarti ada gap 16 poin lagi biar 100, walaupun nggak mungkin tidak akan kan bener memberi saya 100 ataupun ke guru lain gitu. Iya, kira-kira apa nih 16 kurangnya di mana Bu Fala? Apakah Bu Fala merasakan ada kendala-kendala hambatan atau dari segi dari eksternal atau internalnya sendiri di dalam kelas? Jadi 16-nya mungkin ruang biar kita bisa berkembang ya Bu ya. Kalau kita langsung kalau 16 menurut saya ruang yang cukup untuk biar kita bisa ada yang di upgrade gitu. Kalau kita langsung merasa tinggi nanti nggak ada ruang, tapi upgrade-nya kita harus temukan ya. Apa sih kayak kemarin kendala? Pasti kan ada melihat semuanya berjalan aja pasti ada kendala, 1-2 kendala yang Ibu Fala hadapi saat pelaksanaan pembelajaran waktu saya observasi. Oke, mungkin kita mulai dari awal ya, untuk salam sapa semuanya di ini. Jadi kan di awal di orientasi masalah, benar, kita kan saya kan memberikan contoh ya dalam menjelaskan di depan sama siswa. Siswa diminta mengamati contoh apa selanjutnya gitu kan di pola. Nah itu kan saya hanya memberikan satu contoh tuh Bu Nur, dan di situ saya tidak checking nih apakah satu contoh ini memang benar-benar sudah cukup atau mungkin ada anak yang tadi waktu satu contoh itu ada anak yang belum fokus. Artinya berarti di situ kan dibutuhkan 2 atau 3 contoh lagi untuk memastikan bahwa semua anak sudah fokus dan memahami contoh tersebut. Satu cuma berikan satu contoh. 2, saya juga sepertinya di awal itu saya tidak memperhatikan apakah ada di situ anak yang ibaratnya tidak aktif belajarnya, ibaratnya dia apakah sedang tidak mau memperhatikan ke depan atau dia sedang asik sendiri atau memang dia belum selesai dengan dirinya. Nah itu luput tuh dari perhatian saya. Yang saya perhatikan adalah sebagian kelas sudah perhatikan ke depan, sebagian kelas sudah bilang paham, tapi saya tidak mengecek apakah sebagian besar itu sudah keseluruhan atau memang ada yang masih tertinggal gitu. Itu satu, itu di awal. Kemudian kalau di dalam kelompok sepertinya berjalan lancar karena mereka juga sudah mulai terbiasa untuk yang paham lebih cepat, mereka harus ajari ke yang lebih lambat gitu. Cuma di bagian keaktifan di dalam kelompok itu, peran aktif siswa sih semuanya terjadi ya. Cuma di bagian evaluasi ibaratnya ya itu tadi formatif itu. Di formatif itu kan saya jadi kurang. Saya berikan soal yang sama untuk semua siswa. Padahal di sini saya punya anak yang harusnya tujuan pembelajaran dia itu yang biasanya di pembelajaran biasanya itu tujuan pembelajaran untuk dia itu berbeda karena kemampuan dia lebih tidak sebaik yang lain. Beda-beda ya kemampuannya gitu. Iya, beda kemampuan, beda prasyarat. Misalnya di teman-teman yang lain itu kan saya tuntut untuk paham, begitu ada pola kamu harus bisa melanjutkan, harus menganalisis berapa jumlah selanjutnya, bisa menganalisis kalau dibutuhkan 3 deret berarti berapa jumlah bola seluruhnya gitu. Nah untuk anak-anak spesial saya ini kan bahwa mereka bisa memahami ini gambar, ini butuh berapa gambar gitu kan sudah cukup. Harusnya saya berikan perlu waktu. Itu perlu waktu. Seharusnya saya berikan lembar formatifnya yang berbeda. Berarti cukup
misal 2 nomor melanjutkan gambar, tidak perlu ada analisisnya gitu misalnya. Kemudian di anak yang sudah cepat, kan ada tuh beberapa anak di kelas saya yang kalau di matematika itu cepat sekali, itu juga saya masih berikan lembar formatif yang sama. Sebaiknya saya hari itu begitu mereka bisa mengerjakan lebih cepat, saya berikanlah soal yang ibarat walaupun spontanitas, karena biar tetap sesuai dengan karakteristik siswa itu. Ibarat nih tambahan untuk kamu, itu saya belum lakukan dulu. Jadi kayak ada 3 ya, sebenarnya yang saya tangkap ini ada 3 kendala yang sangat Bu Fala rasakan gitu ya. Paling Bu Fala rasakan yang pertama adalah pemberian contoh referensi ya, referensi materi yang mendukung gitu ya, mendukung tujuan pembelajaran tersebut. Itu Bu Fala masih merasa kurang bagus, anak belum terlalu memahami materi tersebut gitu, dan cuma satu referensi yang diberikan. Kemudian juga fokus anak kurang diperhatikan ya, kurang memperhatikan fokus anak gitu, apakah semuanya bisa hadir sepenuhnya di dalam kelas misalnya mengikuti pembelajaran atau tidak gitu, karena mungkin 70% 80% sudah ya udah oke, kita jalan gitu ya. Dan yang terakhir adalah pemberian lembar formatif yang kurang efektif dirasakan oleh Bu Fala karena sama rata gitu ya. Tapi saya jadi ingat satu hal kayaknya ada juga yang terlewat dulu. Jadi ya mungkin nggak cuma pembelajaran yang kemarin ya, di sebelumnya saya juga jadi sepertinya saya guru yang kurang fokus untuk melakukan penilaian kelompok. Iya, jadi yang sering saya keterampilannya ya. Ibaratnya yang saya fokusnya kayak begitu lembar formatif terisi 80% mencapai nilai di atas, berarti nilainya bagus, semuanya paham dan cuma 1-2 nomor, oke, berarti pembelajaran berhasil gitu. Saya termasuk jarang yang memperhatikan apakah tadi ibarat di diskusi kelompok saya bisa melihat diskusi kelompok berhasil, presentasi berhasil, tapi saya tidak melakukan penilaian padahal kan bisa ada penilaian kelompok ya. Saya seperti guru yang jarang melakukan penilaian kelompok tuh. Kenapa ya? Berarti ada itu ya, ada yang teridentifikasi ya, baru yang jadinya bisa kayak dari mana saya bisa menyatakan dia kelompok berhasil, presentasi berhasil, diskusi cuma ibaratnya dari pengamatan, tapi saya tidak melakukan pencatatan gitu. Observasinya berarti nggak valid itu dari saya. Bu Fala, dari kendala-kendala tersebut kira-kira dari yang pertama dulu ya, untuk solusi yang ingin dilakukan atau rencana tindak lanjut untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya bagaimana nih? Dari yang pertama dulu kita bahas ya Bu Fala, dari untuk karena ada satu contoh gitu, satu contoh yang diberikan atau referensi yang diberikan kepada peserta didik, untuk kedepannya bagaimana langkah selanjutnya? Sebelumnya makasih loh Bu Nur, kegiatan ini menyadarkan saya ini. Kalau dari contoh ya berarti gini, tindak lanjut berita di setiap pembelajaran saya jangan hanya berikan satu contoh, walaupun nggak apa-apa satu contoh kalau ternyata di situ saya bisa pastikan semua anak paham, bahkan ibaratnya sampai anak yang di sudut pun sudah saya tanya harus secara ini, Bu Nur sudah paham gitu ya, Ajril sudah paham gitu. Bagaimana memastikan bahwa anak itu pahamnya itu seperti apa? Jadi ibaratnya kita tanya klasikal dulu bagaimana, sudah paham? Kalau Bu Fala kira-kira minta kamu kerjakan sendiri sudah bisa, nah gitu kan. Ibarat klasikal. Kalau ada anak ternyata di situ masih belum, kan kelihatan ya kita guru kayak kok jawab iya enggak ikutan, tapi juga tidak menjawab enggak, kita coba tembak dia secara individu gitu kan. Nah nanti bisa kita berikan contoh lagi, berikan penjelasan lagi, ini sekaligus menjawab permasalahan yang kedua sih. Harus pastikan saat kita mengecek pemahaman siswa secara klasikal, perhatikan juga apakah ada anak yang nggak ikut jawab nih, tunjuk tangan bilang siapa yang sudah nggak tidak ikut tunjuk tangan, ditanya apakah belum paham juga nggak ikut tunjuk ya diam aja. Nah ini anak seperti itu sepertinya harus jadi perhatian saya nih di pembelajaran yang berikutnya. Jadi itu ya untuk masalah referensi. Kalau misalkan
namanya harus benar-benar mengecek pemahaman siswa gitu, harus ada umpan baliknya sesuai gitu ya. Iya, biar Bu Fala. semua anak merasa oh saya ada kok diperhatikan oleh bu guru gitu juga sih. Untuk selanjutnya bagaimana, apakah ada ide lain bagaimana cara Bu Fala agar lebih apa namanya ya, respons atau peka terhadap anak-anak yang memang belum fokus? Selain bertanya mungkin gini, selama di kegiatan kemarin kan saya lebih sering berdiri di depan ya Bu Nur saat menjelaskan ya, di depan kelas. Nah, agar anak tidak ada yang luput dari perhatian saya, sebaiknya kita deh jangan saya jadi iya saat menjelaskan kita juga bisa mobile kali ya ke seluruh kelas gitu, karena kan bentuk kelas kita juga kita bisa berjalan ke arah manapun gitu, jadi jangan sia-siakan space itu kan. Sebaiknya waktu jelaskan ya nggak apa-apa di awal kalau memang butuh papan tulis kita di depan, tapi setelah itu kita sambil bicaranya kita bisa sambil berkeliling. Iya, boleh, berarti kita harus moving. Iya. Tepuk boleh gitu ya. Seperti apa hal yang dilakukan untuk mengatasi anak yang belum fokus gitu. Contohnya bagaimana Bu Fala? Panggil enak ya. Iya, misal gini, saat kita moving, selain movingkan badan kita juga movingkan apa nih ya, pandangan kita, perhatian kita kalau memang ada anak yang belum fokus. Kan kalau tadi kita temukannya panggil namanya, kalau sekarang kayak dekati ya kan, terus bagaimana Nara sudah paham begitu, ada Nara butuh bantuan. Nah, untuk permasalahan itu berarti sudah ketemu ya, bisa moving dan ada apa ya, touching ya, sentuhan gitu ya, komunikasi nonverbalnya mereka juga diperhatikan seperti yang saya maksud tadi. Kemudian yang ketiga untuk permasalahan yang pemberian umpan formatif yang memang masih apa namanya ya, global ya, secara keseluruhan satu model gitu, bahwa ternyata kemampuan anak itu setiap anak berbeda-beda. Pasti ada yang high benar-benar tingkatannya ini, ada yang sedang-sedang saja, atau ada yang memang dari satu kelas harus ya. itu apa perlu dibimbing banget, itu juga ada gitu. Itu bagaimana cara Bu Fala kira-kira rencana ke depannya itu akan seperti apa? Kalau untuk ibarat gini, berarti yang harus saya siapkan adalah lembar formatif yang lebih untuk evaluasi yang hariannya, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran gitu. Serta kita buat lembar formatif yang sesuai tujuan pembelajaran di situ. Tujuan pembelajaran kita apa, berarti formatif kita atau evaluasi kita itu apa. Kemudian kita siapkan juga dari segi jumlah soal juga kita kurangi, dari segi tingkat kesulitan juga kita kurangi sesuai dengan dua anak di kelas saya nih gitu. Kira-kira yang sudah bisa dia capai itu apa gitu. Jadi jangan memaksa dua anak ini untuk mengejar teman lainnya, tapi kita yang sesuaikan lembar evaluasinya sesuai apa yang dia bisa. Karena kalau dia ikutan bisa mengerjakan, ikutan dapat centang gitu, pasti dia akan juga lebih bahagia ketimbang dia tiap hari saya mah nggak bisa, saya mah tiap hari tidak bisa, nilai saya 0. Tapi kalau misalnya dia ada soal yang berbeda, mungkin dia juga bisa merasa berharga di situ. Tapi menurut saya sih bener ya, coba kalau bener gimana gitu, nanti saya juga pengen minta pendapat. Kalau yang high gitu, yang memang dia sudah lebih cepat dari temannya, saya sih pengennya tidak perlu menyiapkan lembar evaluasi yang lebih, maksudnya tidak perlu disiapkan bersama dengan RPP tiap hari kita susun. Kemudian ini untuk yang kalau yang low kan kita siapkan karena harus kita pikirkan ya dia mampunya apa gitu. Kalau yang high kita bagikan saja dulu lembar format yang sama. Nanti kalau memang dia punya kecepatan yang lebih, punya cara yang lebih ajaib lagi, baru di situ kita kasih tambahan yang saya tulis tangan aja. Karena walaupun dia cepat, beberapa anak cepat, tapi kan punya kelebihan yang berbeda nih di setiap anak. Mungkin dia cepatnya di cepat menggambar, mungkin satu anaknya lebih cepat di menghitungnya, mungkin satu anaknya lebih cepat di menganalisisnya. Nah,
soal yang haidnya ini disesuaikan dengan yang dia kemampuan dia di mana ya. Juga ya. Iya, menurut saya sih itu pengayaan ya bener ya. Pengayaannya tidak perlu disiapkan sebelumnya. Itu boleh nggak sih bener? Tapi kita berikan spontan aja di kelas gitu. Iya ya, itu melanggar aturan kan? Itu sebenarnya sebuah terobosan baru ibu yang bisa ibu lakukan gitu. Jadi anak kan juga anak akan antusias, mungkin anak akan antusias ketika dia diberikan sesuatu yang menurut dia menantang dan menurut dia menarik gitu. Dan di dalam penguasaan diri. Nah, Bu Farah, Anda sudah menemukan nih bagaimana solusi atau rencana yang akan dilakukan ketika Bu Farah. Itu sebenarnya hal yang Bu Farah lakukan adalah diferensiasi ya Bu Farah ya. Oh gitu. Disesuaikan dengan disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut ya. Gitu. Untuk apa namanya yang hack sendiri tadi akan dilakukan penyesuaian soal yang menurut dia memang mampu gitu ya, dibandingkan bukan soal yang ya anak rata-rata gitu. Untuk yang hack sendiri Bu Farah tadi akan melakukan pengayanan dengan memberikan soal secara langsung spontan, tergantung sesuai dengan minat anaknya itu sendiri ya, inginnya seperti apa. Kemudian untuk yang ini nih, pengecekan anak saat kelompok ya tadi. Dalam penilaian kelompok itu kedepannya akan seperti apa Bu Farah? Ini sebenarnya mungkin guru lain melakukan ini tapi saya tidak gitu ya. Ini lolos dari aktivitas saya. Jadi ya ini sesuatu untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya selain saya harus siapkan lembar formatif, artinya saya siapkan juga lembar penilaian kelompok, penilaian kelompoknya, observasi kelompoknya. Jadi selain menyiapkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menyiapkan media, kemudian menyiapkan formatif dan lembar penilaiannya, satu lagi nih PR saya adalah menyiapkan lembar observasi kelompok agar tercatat kemajuan atau kelemahan itu apa. Nah, untuk kapan kira-kira pelaksanaan rencana tindak lanjut ini untuk dilakukan? Karena menurut saya area ini ya, ibarat PR saya bukan PR yang terlalu rumit ya kan. Oh iya, ini saya kemudian besok di pembelajaran saya harus langsung ke sini gitu. Saya rasa berarti pembelajaran besok saya harus langsung memperbaiki diri dong, bener ya. Secepat mungkin ibaratnya dari semua yang belum saya lakukan. Hari ini kita tahu kelemahan kita apa, berarti jangan menunda, karena nanti kalau ibarat saya besok minggu depan bunur ya lupa nanti saya apa yang harus saya biasakan di dalam kelas gitu. Tapi misal untuk butuh juga sepertinya saya dicek lagi dong bunur yang hari ini. Berarti PR saya cek lagi pihak yang terlibat kira-kira siapa saja yang Bu Farah memantau bahwa rencana aksi tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Saya coba praktekkan di pembelajaran begitu besok pagi gitu ya. Saya coba mengubah rutinitas saya, berarti kan di situ saya dan anak-anak saya tuh yang terlibat. Tapi sepertinya kurang valid ya. Apakah ini perubahan saya udah valid lagi, sudah terlaksana belum nih? Berarti kan butuh pihak ketiga lagi biar saya harus sempurna gitu lagi. Gitu. Saya butuh antara pimpinan atau rekan sejawat yang lebih senior dari saya untuk melakukan checking itu sih. Gitu. Jadi memang perlu ini ya, Ya kita untuk validasi benar. Apakah rencana ini sesuai ada rekan sejawat gitu ya. Kemudian untuk ini coba kita ulas lagi ya Bu Farah, untuk area pengembangan yang ingin tadi ditingkatkan dari 4 kendala tersebut, boleh kita ulas kembali gitu apa saja dari mulai awal sampai yang akhir tadi Bu Farah sudah menemukan. Berarti yang harus saya kembangkan atau yang harus saya perbaiki di dalam pembelajaran yang saya jalankan, berarti yang pertama itu adalah saya saat menjelaskan jangan
cuma sebentar ya gitu. Kita harus tambah timing kita menjelaskan walaupun ibaratkan karena tapi tidak dengan metode ceramah, tetap dengan metode aktif tanya jawab, itu timingnya tambahin walaupun siswa harus aktif berdiskusi, tapi untuk di SD mereka masih butuh kita untuk banyak membimbing mereka di mengarahkan seperti ini. Ibarat timing harus saya tambah. Kemudian yang kedua, fokus saya harus ke seluruh siswa, jangan hanya kasih sebagian besar gitu, tapi harus menyatu semua per individu gitu. Dan kalau memang ada yang belum fokus, berarti kita harus mobile plus dengan coaching, dengan bahasa nonverbal juga untuk memfokuskan dia, checking individu per individu apakah dia paham atau belum, sehingga setiap anak merasa hadir dan kehadirannya diakui di dalam kelas gitu. Yang kedua, kemudian untuk area ketiga itu saya ingin berarti formatif yang saya susun harus jangan cuma satu khusus untuk semua klasikal, tapi juga harus peduli di situ, harus ada yang dikhususkan untuk memang kondisi siswa saya, kondisi tertentu, dan juga pengayaan harus diberikan agar anak ini tidak bosan begitu selesai gini doang gitu, jangan bosan. Kemudian area ketiga tentu saja saya membuat tambahan lembar observasi yang bisa terjurnal dengan baik setiap hari, kemajuannya terukur. Dapat kembali bagaimana perasaannya Bu Farah setelah kegiatan pasca observasi yang kita lakukan. Perasaan jangan ditanya, bener dari ini semua orang juga tahu ya. Kayak dari awal bener kayak wah itu saya bahagia nih dari tahapan awal dari pra pasca pra observasi sampai pasca gitu. Kalau di pra kemarin kan ada agak berdebar ya. Saya mau diapain? Ini saya harus apa? Gitu, ada groginya, ada nervous harus apa. Tapi kan tidak ya Bu Nur ya. Begitu kita ngobrol, justru di sini saya akan satu tanggal lebih baik gitu. Kemudian observasi di kelas sama yang dihadapin tadi awalnya harus perfect nih, ada orang lain yang akan melihat saya gitu. Berarti di situ kan saya harus ibaratnya saya tapi tidak, justru ada itu mengembangkan saya gitu menjadi lebih baik. Nah, kegiatan pasca ini senang sekali setelah ada kegiatan pra, kegiatan pasca. Di sini saya diulik, justru ketemu PR lagi. Ternyata pasca tuh bukan yang kayak yang saya pikir tadi udah puas nih selesai. Pasca observasi itu adalah clear gitu. Ternyata enggak, justru pasca observasi masih ketemu lagi ya, ketemu PR-nya. Dan di situ senangnya saya berarti kalau kita melakukan kegiatan ini itu justru ini tempat kita nih untuk terus ibarat berkembang, menapaki tangga yang lebih tinggi gitu lagi. Jadi yang tadinya saya kenapa sih harus melakukan ini gitu, tapi ternyata setelah ngobrol seru ya, kita jadi tahu. Kemudian besok yuk lagi yuk gitu kan, kayak selain saya ajak lagi yuk guru yang lain yuk gitu di sekolah. Jadi ini Bu Farah juga bisa ternyata Bu Farah menemukan kendala sendiri dan rencana yang akan Bu Farah lakukan juga bisa menemukan kekuatan kita bisa sendiri. bisa sendiri, karena kalau kita ketemu sendiri jadi kayak ingat dan kayak besok nih harus di ini. Beda seperti kalau misal seperti sebelumnya misal dari pimpinan, ibu normalnya ini deh, iya Pak, hari Bapak besok nggak ngecek lagi. Ya kan ada yang seperti itu. Tapi ketika obrolan yang seperti ini, kita kan ketemu sendiri terus kayak berarti saya salah nih selama ini gitu, ketemu. Jadi rasanya cepat-cepat besok kita perbaiki lagi gitu. Iya, senangnya bahagianya adalah kita bisa bisa berkembang, bisa lebih besar, bisa satu tangga lebih, di mana saat ini saya nih bersama dibantu Bu Nur naik nih ke satu tangga. Yang tadinya saya pikir itu udah cukup, saya udah satu tinggi, ternyata begitu saya naik, saya diajak Bu Nur nih nengok, tuh masih banyak gitu misalnya, iya kan? Iya, alhamdulillah ya bermanfaat ya proses kita tidak membuka kabar baik
lanjutnya, pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjutnya kita akan pantau lagi, nanti kita coaching lagi ya Bu Fala ya setelah ya ajakin guru yang lain juga deh nanti setelah pelaksanaan rencana tindak lanjut nanti hasilnya seperti apa gitu, apakah sudah sesuai harapan atau ada yang perlu diperbaiki lagi, nanti kita ngobrol bareng lagi ya Bu Fala. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, Sama-sama. sudah izin ya dari P4 sempat luar biasa. ya karena sama saya merasa kan ngobrol sama guru juga pengembangan diri, di P4 juga pengembangan diri, nanti materi sama saya bisa kejar, tapi yang ini mungkin tidak ada kesempatan kedua, kita pilih prioritas mana gitu. Terima kasih banyak. Oke, baik, semuanya demikian kegiatan coaching pasca observasi supervisi akademik yang dilakukan oleh rekan sejawat saya Bu Fala, kemudian Anda Ibu Farida sebagai pengajar pratik dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya.